Beberapa kali aku menelpon Arjuna, nomornya tidak aktif. Apa dia seterpuruk itu? Atau memang dia sibuk? Bingung. Dan aku baru kepikiran, kalau aku sudah punya nomor Arjuna. Nomornya ia pakai untuk menelponku semalam mengabari tentang kondisi Om Yudi. Ya ampun Aurel, terkadang dirimu tak sepintar yang dibayangkan. Non, si Mbok belanja dulu. Pamit si Mbok. Lantas aku yang sedang merapikan baju sambil jalan sedikit kaget. Sama Pak Nasir ya Mbok, pintaku langsung. Entah mengapa aku kini selalu dilanda kecemasan sejak kejadian Om Yudi. Wis iyo, si Mbok akan pergi sama Pak Nasir, jawabnya. Aku sedikit lega. Bagaimanapun juga Mas Andri takutnya memburu si Mbok. Tapi tidak mungkin. Masa iya dia buru si Mbok juga. Tapi tetap saja aku harus protektif pada si Mbok. Lupa. Apa Mbok? Tanyaku. Si Mbok mau nungguin dulu si Atun. Dia belum datang, kata si Mbok. Memang si Mbok tidak kerja sendiri. Ada Bi Atun yang suka bantu beres-beres. Tapi dia tidak menginap, hanya datang pagi dan pulang sore. Oh ya, Bi Atun bukan orang baru. Dia sudah lama bekerja. Oh iya, nanti kalau si Mbok belanja, hati-hati sama Pak Nasir pakai mobil. Atau ajak juga Bi Atun. Pintaku lagi. Entah mengapa perasaan was-was terus melanda. Aku takut mereka kenapa-kenapa. Aku lanjut ke meja makan untuk meneguk segelas air putih karena sedikit haus. Tok tok tok. Kami berdua dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Siapa, Mbok? Oh, atau jangan-jangan Ferry, gumamku. Ferry, siapa, Non? Tanya si Mbok. Itu pengacara pengganti Om almarhum. Dia sejak awal memang diperintahkan Om Yudi untuk menjalankan kasusku, katanya sih. Mungkin Om Yudi sudah punya tanda-tanda kali ya, Mbok. Sampai dia sebelum pergi mandatkan Ferry untuk menggantikan tugasnya. Seketika aku ingat lagi dengan sosok almarhum, pilu, sendu, dan menghasilkan nada yang alon di akhir. Sabar ya, Non. Kita semua pasti menghadap Yang Maha Kuasa. Ya sudah, si Mbok buka pintu dulu, kata si Mbok. Dia berlalu. Iya, aku juga mau ke toilet dulu, Mbok. Lepas itu setelah aku minum. Beberapa saat setelah aku kembali dari toilet, Non, itu pengacara baru Non Aurel. Tiba-tiba si Mbok bertanya dengan nada aneh, menghampiriku dengan raut girang. Memangnya benar Ferry yang datang? Lumayan heran dengan ekspresi si Mbok. Kurai kembali gelas untuk minum. Kayaknya sih gitu. Cakep ya, Non. Mendengar jawaban si Mbok yang terakhir, tiba-tiba air minum yang sudah masuk ke mulut ini menghambur keluar. Non, kenapa? Si Mbok kaget. Tak kira-kira si Mbok bilang pria seperti dia cakep. Jelas aku kaget. Untung saja tak sampai keluar dari hidung. Ini tisu, Non. Si Mbok berikanku beberapa lembar tisu. Aku mulai mengelap air yang berceceran di bagian bibir. Kaget, Non. Jangan-jangan memang Non juga sepemikiran sama si Mbok. Cakep kan? Si Mbok malah meneruskan godaannya. Ih, apa sih, Mbok? Aku segera pergi meninggalkan wanita yang selama ini sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri itu. Bahkan si Mbok bisa jadi figur seorang ibu pengganti mama. Dehem si Mbok sambil pergi. Ku toleh dia. Mbok. Si Mbok malah terkekeh pergi. Tak menunggu lama, aku pun mulai berniat menemui seseorang pria yang si Mbok bilang cakep. Siapa tahu orang lain. Dan benar saja, pas ku hampiri, ternyata Ferry sudah duduk sambil menundukkan kepala dengan kemeja berwarna telur asin, memakai jas hitam, resmi sekali. Gaya rambutnya itu memang khas pengacara zaman now. Haha. Mas Ferry, sapaku. Ia dengan segera bertengada menoleh ke sumber suara, menuduh dadanya dengan heran. Mas Ferry, ujarnya kaget. Iya, aku panggil kamu Mas saja. Kalau nama kayak nggak sopan. Ya Mas, jawabku sambil duduk menyamping ke arahnya. Alisnya meninggi,
Oh oke, terserah. Ayo, udah siap? Tanyanya. Sudah, jawabku. Kami beranjak. Kak minum dulu, tawarku. Sudah, jawabnya santai. Oke, ujarku lagi. Non, mau pergi sekarang sama mas ini. Tiba-tiba si Mbok datang membawa nampan berisi cemilan. Iya, Mbok. Mau ngedet, ujarnya. Ya ampun, tahu dari mana si Mbok kata ngedet? Aku jadi malu di depan Ferry. Dia pula bahkan hanya mengulas senyuman tipis. Bukan, ada urusan, Mbok. Mau jalan berdua, ujar si Mbok kembali menggoda. Ferry melirik dingin ke arahku. Tuh kan, aku yang malu. Bukan, sudah, Mbok bawa lagi saja ya makanannya. Kami mau pergi dulu, jelasku. Si Mbok mengangguk dengan tatapan seperti menggoda kami. Yuk mas, ajakku pada Ferry yang masih mematung. Oh oke, kami pun mulai melangkahkan kaki. Maaf atas kata-kata si Mbok ya mas. Dia memang gitu, suka godain. Aku tak enak hati pada Ferry. Kok aku kayak tukang bakso dipanggil mas? Mending aku kamu sajalah, kayak di awal, lebih santai. Dia malah tak hiraukan permintaan maafku. Piks, aku malu. Dia sama sekali juga tidak terbawa perasaan oleh kata-kata si Mbok. Memang laki-laki ini super cuek. Tapi susah ditebak. Untuk apa pula aku pikirkan dia. Tapi Ferry saja. Memangnya kamu umur berapa? Tanyanya sambil membukakan pintu mobil. Aku masuk. Sengaja ku jawab nanti, ketika kami sudah duduk nyaman saja. Usiaku 26 tahun. Kamu? Tanyaku setelah kami duduk. Jadi aku gagal sebut dia mas. Oh, sama dong. Tapi tuaan aku. Aku lahir bulan Mei dan kamu bulan Desember. Ya kan? Loh, kok tahu? Aku kaget saat ia mengetahui bulan lahirku. Tahulah, aku ini detektif. Dia menjawab sambil menancap gas. Raut bingung masih menyirat di wajah ini. Kamu sebenarnya pengacara atau detektif sih? Selidiku. Tak tentu. Sesuai keadaan saja. Ia menjawab santai dengan tatapan fokus ke arah jalan raya. Aku heran. Lebih baik aku diam saja. Pusing lama-lama diajak serius malah main-main. Nah, ini rumah Bu Yoshita. Laju mobil tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah mewah. Ya, 11-12 dengan rumahku. Kamu tahu namanya Bu Yoshita? Tanyaku. Ya elah, gak usah ditanya. Dia menjawab sambil mengarahkan mobil ke pintu gerbang yang menutup. Tin-tin, Ferry bunyikan klakson mobilnya. Dengan cepat pintu gerbang membuka. Bagus, sikap sekali satpam rumah ini. Tentang Tante Yoshita kami belum pernah bertemu. Paling kami juga tanpa sengaja bertemu di sebuah acara. Tapi tak pernah bertatap muka. Semacam tahu nama tak tahu rupa. Atau sebaliknya. Kami sudah masuk ke halaman rumah Tante Yoshita. Dia memang turunan konglomerat. Dan aku baru tahu kalau Om Warisman adalah suami semacam Mas Andri. Maaf Om, Tante. Mungkin aku akan utarakan semuanya demi mengeluarkan si Mas Andri dan si Maya dari persembunyian mereka. Aurel, dek, aku kaget. Wajah Ferry sudah dekat dengan wajahku. Kamu mau apa? Aku takut dia macam-macam. Hei, jangan bengong. Dari tadi ditanya malah diem aja. Dia menarik ulur kepalanya menjauh dari hadapanku. Aku lega. Ayo turun titahnya. Gak dibukain. Manja. Pacar juga bukan? Jawabnya ketus. Geramku. Tapi akhirnya setelah dia turun, dia bukakan pintuku. Tek. Ayo pintanya. Aku melongo heran. Katanya manja. Jawabku ketus sambil menurunkan satu persatu kaki dari roda 4 miliknya. Cepetan, dia memaksa. Alisku meninggi dan kini rumah Tante Yoshita sudah di depan mata. Aku tak takut meskipun Om Warisman ada di rumah. Semua bukti sudah ada. Bersambung.